Kayak sedih tapi ya gue nggak sampai nangis sih, kayak si botak kayak. Kan sekarang berarti kontraknya gede nih. Di mana? Di mana? Tapi cocok nggak pakai jersey ini? Hah? Jujur nih. I'm not Satria anymore, bro. I'm kesatria. Yo. Jangan bubuin gue lah, SM Fanatic ya. Kok gue nggak? Lo jangan marah juga kalau tim lu kalah. It is what it is, SM Fanatic. I'm sorry, man. Sorry, man. Gak bisa gua. I cannot touch Citra Arena. Gua. What's up IBL fans? Kita kembali lagi di IBL Takeover Podcast bersama gue Rocky Padilla. Dan gila ya, off-season IBL kali ini sih bener-bener gebrakannya banyak banget guys. Dan hari ini kita langsung aja lah dengan pemain yang lagi hot banget ini pastinya di social media yang akan pindah ke Satria Bengawan Solo. We have Afan Saputra. Pan, langsung aja lah. What's up, man? Langsung aja lah. Langsung apa nih? Langsung main? 2 hari terakhir, gimana perasaan lo nih? Gila, gue jujur gak pernah nyangka ya kalau Afan itu bisa pindah dari Satria Muda setelah 12 season nih, Van. 13. 13. Satu bukan nggak main? 12, oh iya benar, 12 season, 13 tahun. Tapi gila, men. Ini siapa yang menyangka kalau Afan akan pindah? Jadi, 2 hari ini secara emosional, apa yang lu rasakan setelah ke Satria Bengawan Solo juga udah introduce lu? Apa ya, rasanya sih agak campur aduk lah. Maksudnya, ya memang satu sisi, kayak lu bilang tadi, kan lu aja nggak nyangka gitu kan untuk gue pindah. Tapi kan memang di dunia basket profesional ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk pemain tuh pindah walaupun udah lama gitu kan. Dan ya, shock sih enggak, memang ini tuh udah di-plan dengan sangat baik juga buat bagi gue secara individu maupun organisasi SM maupun Kesatria gitu. Jadi ya memang it is what it is. Jadi ya rasanya sih memang agak sedih untuk meninggalkan SM yang sejatinya itu memang udah membesarkan nama gue lah kasarnya gitu. Gue memang dari 18 tahun di SM, dari benar-benar gue rookie, terus bisa ngerasain main bareng senior-senior yang luar biasa waktu itu. Bang Faisal, Roni Gunawan, ada Dodo dan Arki segala macem. Sampai di titik ini gue menjadi pemain yang paling tua lah ya di SM bisa dibilang tahun 2025 ini. Jadi terus sekarang akhirnya berpisah dengan SM, itu salah satu yang bikin gue agak sentimental dikit gitu. Tapi untungnya untuk penutupan tahun ini sebelum gue keluar, gue masih bisa menang bareng SM dengan nama Satria Muda Bandung ya sekarang ya. Jadi terakhir All Indonesian gue masih bisa menikmati manisnya juara bersama Satria Muda. Jadi meninggalkan Satria Muda sangat dengan rasa berkesan lah kasarnya gitu. Jadi mungkin bagi yang nonton IBL Takeover Podcast sekarang ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, Van. Kenapa lu bisa sampai di titik ini sampai pindah ke Satria Bengawan Solo? Boleh kasih tahu nggak sih proses lo kan free agent ya sebenarnya? Kalau dibilang free agent karena kontrak gua habis tahun ini. Oke. Kontraknya terakhir itu memang Oktober kemarin sama SM gitu. Jadi prosesnya itu pertama kali seperti apa, Van? Kayak kan biasanya kan kalau udah lama di SM gitu pasti kan SM ngajakin dong extend gitu atau mereka kayak atau lu mungkin ada permintaan kayak mau explore atau gimana? Memang dari awal ada perbincangan untuk SM mau extend gitu ya, mau perpanjang kontrak. Dan tapi KBS juga waktu itu setelah akhir season ini itu memang udah mulai ada perbincangan lah di situ untuk approach gua ke Solo gitu. Jadi ya tapi kan waktu itu memang masih terlalu dini lah untuk membicarakan lebih jauh gitu. Jadi dan sebelum periode kontrak gua berakhir itu gue harus menentukan nih langkah gue selanjutnya apa gitu kan, dan tim ini tuh arahnya kemana, terus tim yang mau approach gue ini juga arahnya mau kemana gitu kan, dan itu yang menjadi pertimbangan gue untuk memutuskan gue stay atau keluar dari Satria Muda gitu. Jadi ya sebenarnya nggak gampang karena ini kan di umur gue yang memasuki umur second chapter of my career ya bisa dibilang kan, karena kan gue itu menganggapnya umur 20-an sampai ya 20-an terakhir itu adalah first chapter gitu kan, udah masuk 30 ini kan apa yang kita targetin, apa yang kita mau tuju itu kan berbeda tujuan kita gitu kan. Jadi
banyak banget yang dipertimbangkan dan ya akhirnya konklusinya terakhir gua keluar dari SM tahun ini gitu. Seberat apa Van untuk meninggalkan Satria Muda dan Kelapa Gading? Nah, karena lu mention Kelapa Gading ya. Jadi yang cukup memberatkan gue itu sebenarnya itu mesnya gitu. Karena kan memang gue dibawa dari Surabaya ke Jakarta, anak kerantauan 2012, 18 tahun itu gue diperkenalkan dengan dunia Kelapa Gading gitu. Jadi kayak selama gue 13 tahun di SM itu yang gue tahu itu ya SM itu Kelapa Gading gitu. Kayak udah dia menjadi second home gue lah di situ. Dan memang tahun ini juga kan Satria Muda kan berlabuh dari Jakarta pindah ke Bandung gitu kan. Jadi ada memang pertimbangan-pertimbangan yang gue pertimbangkan itu untuk kalau SM udah bukan lagi di Kelapa Gading terus pindah ke Bandung gimana gitu rasanya gitu kan. Jadi sedih tapi karena gue keluar dari Kelapa Gading, SM juga keluar dari Kelapa Gading, cuman beda tujuan aja, satu Jawa Barat, satu Jawa Tengah. Jadi ya itu yang meredam kesedihan gue sebenarnya. Jadi kayak nggak terlalu yang sedih banget karena memang sentimental gue tuh sama area Kelapa Gading Mahaka-nya itu gitu. Jadi ya itu cukup, inilah 13 tahun lah Rock gitu kan di situ. Jadi ya seperti itu rasanya. Kan gue lihat di video thank you lu ya, lo packing gitu. Terus kayak lo jabarin apa jersey Satria Muda lo gitu kan. Pas lo ngelakuin itu apa yang terlintas di pikiran lo? Terlintas itu udah gue apa ya bisa dibilang kayak ini udah akan menjadi masa lalu gue, bagian dari memori yang udah gue tutup dan gue looking forward ke Satria karena memang ini akan menjadi masa depan gue gitu kan. Dan ke Satria ini gue di sini bukan hanya sebagai untuk hahaha aja kasarnya gitu. Gue memiliki target pribadi juga, gue memiliki antusias, ambisius banget gue untuk berada di Kesatria Solo ini karena memang bisa dibilang kan Kesatria ini baru 2 tahun lah di Liga dan gue pengen dengan adanya gue di Kesatria ini membawa tim ini tuh melangkah lebih jauh gitu di IBL 2026 nanti gitu. Jadi gue pengen tim ini tuh berbicara banyak di IBL gitu. Avan pindah ke KBS serius banget ya? Mau serius banget ngomongnya. Kalau gue itu ngobrol sama Arki. Waktu dia pindah ke Dewa tuh. Iya. Dia sampai nangis. Lu sempat ada kayak gitu, Mas? Arki nangis maksudnya? Iya. Karena dia pindah dari FC Borneo. Gue sih jujur nih. Jujur nih. Gitu dong, lebih enak. Gue serius banget tadi. Sedih tapi memang nggak sampai nangis. Ya adalah sedih. Ya mungkin maksudnya ini ya takaran orang sedihnya beda-beda kali ya. Gue sih sedih memang karena kan memang ini lingkungan gue nih gitu kan. Tapi sekarang memang yang gue rasain itu cukup berbeda gitu loh. Jadi kayak sedih tapi ya gue nggak sampai nangis sih. Kayak si botak kayaknya. jadi ada berapa tim Van sebelum sign sama KBS yang deketin lo? Ada awalnya sih cuma 2 antara gua stay sama SM atau KBS. Tapi menjelang terakhir memang ada 2 tim lagi yang approach, yang satunya memang cukup kenceng lah ngejarnya gitu lah. Jadi yang satu memang baru kayak di awal conversation doang, tapi yang satunya cukup kenceng lah gitu. Jadi warna kuning kalau dicampur merah jadinya apa ya? Itu ternyata kenceng banget berarti itu ya pasti ya karena it was close man. It was close. Tapi ya memang hati gua kayak ya maksudnya di lain sisi kan kayak gua juga ngobrol sama orang tua, keluarga dan segala macam dan gua juga bawa dalam doa gitu kan. Jadi kayak ya kayaknya memang tujuan gua untuk ke Jawa Tengah untuk membuat sesuatu yang besar lah di sana gitu. Apa yang memikat hati lo dari KBS? KBS? Iya. John Nawawi ya? Oh, the best tim ini ya. Presiden kayaknya. Tadi apa ya posisinya? Dia di KBS tuh Vice President. Oh, gitu. VP, the best VP in the IBL itu ya. Sekarang gue deket sama kakaknya juga, kokonya John juga, nama Lukas. Lukas. Ya, mirip, kalau nonton biasanya KBS ada di side court tuh
ada 2 orang mirip, nah itu tuh, udah. Nawawi Brother. Nah, enggak, tapi apa yang akhirnya bikin lo memutuskan kayaknya solo nih the best situation buat gue moving forward? Ini gue bilang salah satunya aja ya. Yeah. Emang soalnya salah satu yang besar juga. Di SM tuh gue udah juara 4 kali liga. Sama 1 kali yang All Indonesia kemarin. Jadi total ada gue memenangkan 5 kejuaraan lah bersama Satria Muda gitu. Dan untuk gue sendiri apa ya, kita sebagai atlet basket kan harus haus kan, harus punya target, dan ngapain lu main untuk kalah gitu kan, lu main untuk menang, untuk apa namanya, untuk haus akan kejuaraan lagi gitu. Bukan berarti gue kalau stay di SM gue nggak ada itu gitu, tetap ada apinya gitu kan. Cuman memang tantangannya ketika sekarang gue ke Kesatria, yang seperti tadi gue mention di awal, Kesatria ini baru 2 tahun, dan 2 tahun ini dia udah masuk di 8 besar gitu kan, yang which is untuk tim baru itu sangat luar biasa sih menurut gua, karena nggak semua tim baru selama setahun pertama dan 2 tahun pertama itu bisa melangkah sampai 8 besar gitu kan. Dan gua melihat tim ini sangat serius, terus organisasinya juga serius banget, manajemen juga serius banget di IBL ini. Jadi gue lihat ini punya visi dan misi yang sama sama gua gitu kan. Jadi chapter gue di SM itu udah beres. Selama di SM gue udah memenangkan 5 championship tadi sama SM. Sekarang udah back to 0-0 nih. Jadi gue mau buka lembaran baru sama Kesatria, dan harapan gue di Kesatria ini untuk membawa tim ini juara gitu. Jadi bukan hanya untuk kayak semifinal atau final apa segala macam, karena gue udah pernah juara di SM, otomatis DNA gue adalah championship gitu. Jadi KBS membawa gua ke sana bukan untuk sekedar kayak mengisi roster atau untuk tim ini maintain di liga doang, nggak. Karena mereka punya target untuk juara dan gue happy banget dengan itu. That's why gue juga sangat excited gabung sama mereka, karena gue juga pengen juara gitu. Karena contoh kayak let's say senior gue di SM waktu itu ada Arki sama Hardi. Dia pindah dari SM kan ke Dewa gitu kan. Dan lakinya mereka juara gitu kan tahun lalu. Nah, gue bisa bilang ini sebenarnya bukan gue ngomong beruntung lu juara, enggak. Tapi kan akhirnya mereka menang 1 poin yang sebenarnya juga nggak gampang gitu kan, lawan PJ dengan squad yang seperti itu gitu. Jadi kayak mereka bisa menang bawa tim Dewa yang ya di liga belum ada 10 tahun kan ya, kayak baru sekitar 5 tahun 6 tahun gitu kan. Nah itu mungkin ada kepuasan sendiri bagi mereka. Gue happy banget dengan mereka gitu kan, karena mereka keluar dari SM, mereka bawa DNA-nya mereka sebagai contender, championship player gitu kan. Jadi terus dia bisa bawa tim yang belum juara menjadi juara. Itu yang bikin gue kayak, kayaknya rasanya bagus juga gitu, enak juga gitu. That's why target gue di Kesatria Bengawan Solo ini, gue juga pengen dengan adanya gue ini memiliki warna yang baru lah buat mereka, dan bisa mengejar championship di IBL 2026. Gue lupa nanya sama lu deh. Lu pernah kebayang nggak sih pakai jersey lain selain SM? Jujur li enggak. Jujur sih enggak. Ya memang kayak tadi yang gue bilang, di dunia basket ini bukan hal baru. Tadi ya terakhir gue ya ini bukan hal baru, jadi kenapa gue harus shock dengan itu gitu kan. Lagian kan sebenarnya Satria gitu. Dan sekarang Kesatria. Cuma tambah K aja ya, KE depannya. Dan jersinya SM juga tahun lalu ada kuning kan, walaupun kuningnya beda nih. Kayak ini kan lebih kayak yang lu bilang di komen kan kayak Lakers banget kan. Jadi gue juga suka sama Lakers, jadi kayak warnanya ini Lakers banget. Dan kalau Lakers kan kuning ungu. Nah kalau ini kan kayak black yellow gitu kan. Jadi kayak ya more or less kan kayak sama gitu kan. Jadi asik juga nih, kayak apa ya? Fresh banget lah gitu. Selama ini kan orang nonton gue pakai biru, putih, kuning juga jarang-jarang gitu kan. Sekarang kayak bener-bener warna baru untuk satu musim. Ya gue ini masih berasa fresh banget. Kayak lu abis potong rambut lah, lu berasa kayak fresh kan gitu. Dia agak nervous kayaknya, interview ini agak nervous loh. Gue bisa merasakan energinya tuh lu kayak agak nggak selepas biasanya gitu. Masih? Iya, biasanya lu lebih kayak berekspresif gitu. Karena ya memang nggak gampang juga sih Rob, ya, di posisi gue ya. Maksudnya kayak ya dari tim yang
cukup lama di situ. Terus Dan punya tradisi juara lah ya. Tradisi juara dan ya sekarang ini adalah beban yang gue bilang, gue pengen memiliki beban itu, ngerti gak sih? Karena kayak kalau lu main tanpa beban apa segala macam kayak ya lu main tanpa mikir gitu kan, main tanpa kayak ada target dan tujuan gitu. Tapi kalau lu ada beban kayak ini bikin lu, gue dikasih masalah ini, gue harus selesaiin masalah ini gitu. Gue harus cari caranya, gue harus cari jalan keluarnya untuk masalah ini gitu kan. Jadi sekarang gue menganggap ini adalah tantangan yang baru buat gue. Jadi kayak gue happy banget kayak punya tujuan yang baru gitu, punya riset yang baru gitu untuk season depan sih. Tapi kok tujuan baru ini bisa barengan sama Will, Coach Will? Coba, kok bisa barengan pindah ke Solo gitu? Kalau jujur-jujuran kan gue di Houston bareng dia ya. Iya. Nah, terus gue balik ke SM, terus dia ke SM. Ya udah tau lah, karena siapa? Lah kalau dia sekarang ke Solo duluan, setelah akhirnya gue ke Solo, ya udah tau lah karena siapa. Jadi ya. Apakah ada perjanjian kayak kalau mau bawa gue harus bawa Will juga ya? Nah, singkat cerita gini, si Will itu memang free agent juga. Oke. Makanya gue bilang kalau pelatih kan mungkin kontrak beda ya. Ya gue bilang sama lah free agent kasarannya gitu kan. Jadi terus si waktu Will juga ngobrol sama Mario Usang, enaknya gimana gitu. Terus sama SM waktu itu juga nggak ada approach lagi gitu. Kalau nggak salah ada beberapa tim yang nawarin Will sih. Hijau sama kuning ini. Oke. Nah terus dia ya maksudnya nggak nanya gua bakal kemana, nggak juga gitu ya. Masuk gue bilang, Will, gua kesini nih, lu kesini, ya nggak juga, nggak gitu. Cuman, Masa? Nggak, jujur, nggak gitu, nggak ada, karena gua nggak bisa memaksakan kayak, gua kesini nih, lu gua ajak gitu, nggak juga gitu. Gua juga kan, maksudnya lu happy-nya di mana ya? Masalahnya kan, lu tahu Indonesia, taunya Jakarta gitu kan. Nah, lu kan baru nggak nyampe genap setahun Rob di Indonesia kan. Jadi ya ini maksudnya ini kan karir lu juga gitu. Gua nggak bisa memaksakan karir seseorang kan. Ya kita memang temen gitu kan. Tapi kayak kalau gua kesini kan lu nggak harus ngikutin gua sebenarnya gitu loh. Tapi kayak ya dia mungkin ada pertimbangan-pertimbangan sendiri yang akhirnya mungkin dia lebih hatinya atau kayak pilihannya dia lebih ke Solo ya. Itu dari dia sendiri gitu, nggak ada nyangkut paunya dari gua gitu. Untuk kayak, memang si John sempat nanya gua kayak, si Will gimana orangnya kayak gini. Gua bilang apa adanya. Kayak persentase SM 3 poinnya ada dia naik, terus kita bisa tambahan sama dia apa segala macam, dapat knowledge yang baru tentang basket apa segala macam juga dari dia gitu kan. Jadi kayak terus orangnya juga asik, oke, bisa maksudnya bisa bergaul dengan kita sebagai orang Indonesia. Dan ya itu aja informasi yang gue sampein, sisanya ya kan urusan manajemen dan dia gitu. Akhirnya bisa sampai Solo. Seneng banget sih ada dia di situ juga sama Coach Tony ya. Coach Tony gue seneng, happy banget lah. Sebelumnya gue belum kenal sama sekali sama Coach Tony. Gue cuman lihat dia itu kalau di streaming tuh kayak marah-marah ke wasit gitu kan, kayak gitu. Akhirnya kayak gue bener-bener nggak kenal sama sekali sama Tony. Jadi waktu dia approach gue juga, kayak sempat telepon juga ngomong kayak mau bawa gue ke Solo apa segala ke sana, tujuannya apa segala macam. Ya gue sebagai pemain kayak, oh ini berarti pelatih ini serius nih sama gue gitu. Terus kayak tujuannya juga bukan untuk cuman main apa segala macam doang gitu. Tujuannya dia juga pengen bawa tim ini itu naik level gitu, bisa compete di high level di Indonesia gitu kan. Jadi tujuannya bagus juga buat tim. Terus sama dia pengen banget sama gue, karena kan tujuannya pemain untuk main kan lu harus lihat toh, kayak lu sebagai pemain lu semau apa pelatihnya sama pemain itu kan. Percuma juga kayak lu main di tim terus kayak tapi pelatihnya nggak mau lu, kayak itu buang waktu menurut gue gitu kan. Jadi kayak ya banyak lah kejadian di dunia basket itu udah hal yang lumrah lah, apalagi kan ini gue mempertimbangkan sesuatu yang dari tim sebelumnya ke tim baru gitu kan. Gue harus tahu pelatihnya, organisasinya, manajemennya segala macam. Dan salah satu tadi gue bilang Coach Tony itu pengen banget untuk bekerja sama dengan gue gitu. Jadi kayak oke, ini orang berarti gue ada value-nya ini di situ. Kalau ngobrol sama Coach Tony gitu dia jelasin nggak ke lu plan-nya dia ataupun role lu? Mungkin ntar dia mau pakai lu seperti apa gitu, dia ngobrolin nggak? Belum sedetail itu, belum sejauh itu. Dia cuman gambaran besarnya kayak kita memang butuh salah satu pemain senior yang bisa dibilang tuh udah matang. udah matang. Terus ya maksudnya terus yang tim nasional kaliber lah gitu. Jadi
dia pengen untuk ada di tim ya itu sangat impactful lah untuk tim gitu. Karena kan memang gue sendiri juga merasa gue memiliki sesuatu yang untuk bisa membawa teman-teman gue gitu. Jadi gue bukan berarti kayak gue harus kayak ngatur apa segala, no. Bukan gaya banget gue. Lu tahu kan gue fun guy, kayak comedy guy gitu. Gue suka ngerangkul teman-teman apa segala macam. Ya kadang kalau udah di waktu yang serius terus bercanda ya gue juga nggak suka gitu kan. Tapi gue seneng ada di mana gue berada itu suasananya enjoy, fun gitu kan, dan teman-teman baru juga gitu di KBS. Nah gue pengen adanya gue gitu tim ini tuh makin pede, makin solid lagi. Terus gue bisa bawa hubungan antara pemain junior dan senior itu gapnya nggak terlalu jauh gitu. Karena itu yang bukan gaya gue banget untuk junior, senior. No, bukan gaya gue banget. Jadi dengan adanya gue nanti di KBS, gue bisa mengimbangi untuk junior senior tuh nggak terlalu gapnya jauh gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi, apalagi dengan adanya pemain asing, 3 asing kan, kita nggak tahu orangnya kayak gimana, wataknya kayak gimana. Ya gue bisa menjadi jembatan lah antara pemain asing dengan lokal gitu untuk kita bisa chemistry-nya dapat lah. Tadi kan lu sempat mention ambisius, terus juga masih punya goal. Kalau untuk season 2026, ya obviously the main goal kan pastinya juara ya. Tapi kalau untuk individu sendiri, apa sih yang lu mau capai sama KBS? Kalau gue ini kan, gue tuh lebih team player lah ya. Gue bukan pemain yang kayak main untuk cari statistik gitu. Kayak benar-benar, gue poinnya kurang nih, reboundnya kurang ini kasih gue. Enggak, gue bukan tipe pemain yang gitu. Karena ada juga pemain yang statistikal banget gitu kan. Gue sih memang kalau individu itu akan mengikuti lah. Yang penting gue bisa berimpact untuk tim KBS ini, untuk jadi bagian yang penting juga di tim ini. Untuk masalah individu sih, target gue yang paling jelas sih, yang penting konsisten dulu. Konsisten untuk terus maintain capability gue, dan ya itu yang ya supaya puji Tuhan nanti gue bisa bawa tim ini tuh melangkah jauh gitu lah. Karena kalau gue targetin individu misalnya kayak gue ngejar apa untuk segala macam, itu akan berfokus di gue gitu. Sedangkan kan gue bermain untuk nama yang di depan nih. Oke lah, lu bermain untuk represent nama lu di belakang. Karena itu lu harus kasih value ke orang, lu harus kasih lihat ke orang gitu kan. Karena kan lu juga bisa dibilang kita sebagai atlet ini kan kita tampil kan. Jadi orang lihat lu itu udah tahu siapa lu, tapi untuk represent tim gitu, kita harus main untuk yang di depan gitu kan. Karena ini olahraga tim loh. Kecuali gue Usain Bolt nih. Gue mau bodo amat, gue pikirin kanan kiri gak bodo amat. Yang penting gue lari kenceng aja itu untuk sendiri gitu kan. Tapi kan ini olahraga tim, dan untuk target individu sih ya itu akan mengikuti aja lah nanti seperti apa. Reaksi orang-orang terdekat lo kayak apa? Van pas tahu lo mau solo? Kaget. Jujur sih kaget memang. Apalagi keluarga kan. Tapi keluarga itu bukan kaget yang gimana. Dia kaget karena kayak ini pertimbangan udah matang belum gitu. Dan alasan-alasan apa yang memang lu bisa bawa ke maksudnya ke keluarga itu untuk kayak gini. Karena keluarga gue tuh support apa yang gue maksudnya decision gue lah. Mereka support, mau gue stay sama SF, mau gue ke KBS, mereka support as long as gue happy menjalaninya, as long as gue itu udah menimbang-nimbang dengan bener nih, decision gue itu yang mana gitu. Tapi memang lebih dekat ke keluarga lah. Ini salah satu positif thing juga yang gue bisa dapetin ketika gue pindah ke Solo, itu gue lebih dekat sama keluarga. Jadi positifnya kan gue selama ini 13 tahun itu memang jauh dari keluarga kan. Keluarga gue di Surabaya, gue di Jakarta, dan sekarang gue di Solo udah setengah jalan nih ke Surabaya. Gitu. Apalagi koko gue tinggal di Semarang kan. Jadi ya lumayan dekat lah gitu. Tapi udah kebayang tinggal di Solo seperti apa nanti? Lumayan, karena gue 2 minggu kemarin All Indonesian kan di Solo. Oh iya, bener juga. Jadi kayak ya waktu itu memang belum kepikiran sih, tapi kan gue 2 minggu itu lumayan lama loh di Solo ya. Jadi kayak sempet gue naik mobil juga ke gereja, terus ke jalan-jalan keliling Solo apa segala macam, dan itu yang menjadi bayangan gue sekarang nih. Oh nanti kalau di Solo tuh kayak gini. Yang gue tahu sih nggak macet, udah pasti. Itu satu. Kedua juga living cost-nya murah. Jadi itu udah 2 hal yang udah memang
yang memang udah pasti lah ya di compare sama Jakarta gitu kan. Untuk masalah nanti orang-orang yang di Solo gitu kan, kayak kemarin sih kan waktu dipublish sama KBS kan banyak yang welcome gitu ya, yang maksudnya yang orang-orang warlock sana yang kayak seneng banget dengan kehadiran gue di sana gitu. Jadi kayak, oh gue juga sangat merasa hangat juga nih sama dengan welcome-annya mereka gitu. Jadi ya nanti gue akan berusaha untuk membaur lah sebagai warga lokal Solo ya. Tapi fanbase Solo kuat loh, Van. Yang gue denger seperti itu memang. Antara waktu itu kan juga masih ada tim sepak bola Solo Persis kan. Iya. Jadi kayak mereka itu sama tim basketnya, maksudnya kayak antusias banget gitu loh. Mau bola maupun basket tuh fanbase-nya kuat dan solid gitu. Jadi kayak nggak toksik lah ya. Kan ada fanbase yang lumayan, ya lu tau lah ya, yang mana ya? Cukup toksik gitu. Jadi yang gue denger sih seperti itu. Jadi ya gue seneng banget dengarnya juga. Jadi ya nanti gue pengen lihat aja sih seantusias apa nanti di sana. Kan pindah ke tim baru ya. Ada nggak sih pemain yang kayak lu excited lah untuk bisa main bareng gitu? Main bareng? Di KBS. Di KBS tuh, Argus. Kan Argus sempet di SM. Tapi memang waktu itu dia nggak dapat menit dan nggak banyak bermain juga waktu itu di SM, dan sekarang dia ada di Solo duluan nih sebelum gua. Terus nanti gue datang ya, salah satu yang gue pengen main bareng ya sama dia sih, karena ya gue lihat perkembangannya dia selama beberapa tahun terakhir ini kayak cukup signifikan ya. Dia dari SM ke Hang Tua ke Rans itu kayak lumayan pesat juga. Jadi ini juga sih seru juga. Sama ini yang kemarin ada meme Avan. Uvinivin jadi Aven. Tapi gue sempet TC bareng sama Aven juga di timnas yang FIBA qualifier kemarin kan. Anaknya asik juga, sama-sama orang Jowo juga, jadi bisa bahasa Jawaan lah. Dari Surabaya juga, terus ya pemain muda yang berpotensi juga sih menurut gue. Jadi ya nggak sabar juga sih buat main bareng nih anak-anak muda ini. Ayolah KBS, kurang Avin. Avin. Iyo. Bukan ranah gua. Untuk rekrut banget bukan ranah gua. Itu memang kemarin gua sempat baca kayak, jadi banyak yang bilang kayak, bisa trio E ini kan. Jadi kayak Avin. Lumayan. Bukan ranah gua. Itu tentang manajemen, tergantung manajemen aja. Kalau emang manajemen ingin mewujudkan itu ya fine. Kalau enggak ya udahlah. Maksudnya kan itu urusannya atasannya, gua nggak bisa ngapa-ngapain. LDR dong berarti. Cewek gue itu orang BSD. Ya, memang kan selama sama si satu pulau itu bukan jarak yang berarti gitu bagi gue. Gitu. Anjay. Tapi kan, ya let's say kalau gue stay sama SM pun kan gue juga bakal LDR kan, dia di Bandung walaupun memang jaraknya lebih dekat gitu kan. Tapi kan kayak itu nggak masalah juga lah. Gue udah ngobrol sama dia juga support ke sana juga ke Solo. Dan kemarin dia waktu gue di Solo kemarin waktu All Indonesia kan dia datang juga final. Dia juga bilang kayak ya Solo oke, fine juga kotanya, maksudnya ya slow living juga di sana. Jadi kayak selama ini gue 13 tahun macet-macetan gitu kan. Sekarang waktunya gue untuk kayak, lihat jalan nih kelihatan aspalnya nih, bukan kelihatan mobil-mobil doang nih kan. Jadi ya cewek gue sih mendukung banget untuk gue ke Solo. Terus ya doain aja semoga dalam waktu yang tepat lah bisa Udah nikah cepetan. Nah, gue sih nggak mau selang frontal gitu. Memasuki jenjang selanjutnya. Itu loh. Udah saatnya, Van. Kan sekarang berarti kontraknya gede nih. Di mana? Di mana? Di mana? Ya di KBS lah. Kalau masalah ranah kontrak sih bukan gua. Mungkin lu mau mengundang vice president atau presidennya di sini untuk ngobrol itu terserah. Kalau ngomong kontrak sih harusnya ajak John di sini ya, bertiga nih ajak John ngobrol. Lah ini ada brothernya di sini. Kalau ada John rame nih Mas ini. Rame. Tapi kalau lo habis pindah, habis announcement gitu, atau mungkin pas lo, ya mungkin sebelumnya mungkin pemain KBS udah tau lah ya. Siapa pemain pertama kali teks lo mungkin kayak, Van, welcome man, kita happy banget nih dapet lo gitu, ada nggak? Koming. Oh, Mas Koming. Karena Koming kan lagi TC sama gua di timnas gitu kan. Jadi Mas Koming kayak ya udah salah satu orang pertama lah yang tahu gua ke KBS. Terus dia memang welcome banget gitu kan. Ya gua sih memang pernah main bareng Koming sih di yang TC timnas 2018.
ya maksudnya kan gue juga nggak nyangka ya Koming bisa main sampai sekarang ya sejauh ini ya. Terus kayak akhirnya kita bisa setim, tapi ini katanya tahun terakhir Mas Koming juga. Jadi gue bersyukur banget sih bisa kenal Mas Koming, terus sekarang bisa kasih kesempatan main bareng Mas Koming. Jadi kayak ya salah satu yang bikin gue excited juga main di KBS gitu kan. Ntar ajak gue kuliner dong di Solo. Ya lah Rock, lu kayak baru pertama kali ke Solo, kayak orang baru di basket. Kan lu raja kuliner di IBL. Oh iya, gue ada konten ya. Iya. Semoga konten gue jalan lah nanti. Gue sih ada rencana untuk bikin konten lah, bisa maksudnya lebih mengenal warga lokal di sana juga sama kuliner-kuliner, jadi bisa menjadikan itu rekomendasi lah. Hostnya KBS yang baru kan? Itu gue belum ngobrol. Kok lu tahu sih permasalahan host-hostan? Lah kan lu dulu host tahun 2000. Sebenarnya itu bukan title secara resmi ya. Iya. Gue itu cuma waktu itu awal mulanya gini. Kita bubble di 2021 di Cisarua. Nah, SM tuh pengen bikin konten yang kayak maksudnya di bubble tuh biar rame lah, nggak bosan dan segala macam. Akhirnya ya udahlah gue iyain karena kan gue juga ya gue nggak tahu ya maksudnya bisa se-boom itu ketika gue membawakan kontennya SM gitu kan. Karena kan gue nothing tulus kayak kalau misalnya kalau lu udah jadi YouTuber kayak lu kan lu harus tampil kayak mungkin lu bermuka dua lah kasarnya gitu. Kayak lu harus ini. Kalau gue kan nothing tulus ya udah dengan gaya gue ngomong gue gitu terus ternyata booming banyak yang suka dan orang-orang memberikan title-nya kayak host vlognya SM lah, hostnya SM lah. Jadi kayak ya udahlah kalau mereka seneng kan gue juga seneng gitu. Wah, siap-siap meroket di channelnya KBS nih habis ini. Wah. Jujur ya Rob, gue tuh belum ke Solo. Dan gue tuh belum ketemu tim medianya Solo. Lukas tim media. Loh iya tapi Lukas kan yang bikin bikin video gue untuk ini, untuk apa namanya yang di Jakarta, yang untuk announce kemarin kan. Maksudnya untuk yang YouTube yang daily sama yang di sana kan bukan Lukas kan yang di Jakarta gitu ya, yang di Solo nanti kan ada. Gue juga. Oh lu juga? Bisa. Gue belum terorganisir. belum ini. Oh ternyata sama. Langsung gue bilangin Langsung bilang bikin kontennya dari airport, bilang. Waduh. Kayak Mario Musang dong gue bener-bener. Waktu pindah Surabaya kan. Langsung turun bandara langsung di welcome sama dulu Celes, apa sih nama fanbase-nya? Celes Night apa dulu ya? Ada dulu gue sering inget banget tuh di kayak lupa gue nama fanbase-nya apa ya? Gini. Enggak lah, gue gak perlu kayak gitu lah, Rock. Maksudnya nggak, udahlah, udah nanti kita ketemu di lapangan lah, terus ketemu tadi gitu, jadi nggak usah ini. Tapi cocok gak pakai jersey ini? Hah? Jujur nih. Jujur ya? Kok lihat sih cocok sih. Cocok? Wah. Cocok. Kemarin sih memang banyak yang DM gue sih, ya maksudnya warnanya sih bagus kan, kuning nyala gitu, terus ya ada yang bilang kayak, ya sama-sama kesatria mungkin beda rasa gitu-gitu, jadi kayak kalau menurut gue sih gue excited sih dan warnanya asik banget. Tipis banget sih emang satria sama kesatria sih. I'm not satria anymore bro. I'm kesatria. Yo. Masukin ya? Ayo masukin. Ntar di klip itu paling depan tuh ya. I'm not satria anymore. I am kesatria. Ya, obviously kan kemarin habis announcement SM duluan, thank you, habis itu di welcome sama KBS. DM lu tuh sepenuh apa dari Fanatics itu? Ada yang lu baca nggak? Kayak pasti anak-anak Fanatics sedih banget ditinggalin lu. Ya jujur sih lumayan banyak ya. Maksudnya kalau banyak sih gue nggak ngitung ya. Cuman kayak banyak yang DM sama apa namanya, yang ngetek gitulah gitu. Dan gue lihat di komen juga apa segala macam. Ya yang postnya SM yang pertama kan memang banyak sedih apa segala macam. Terus kayak good luck. Tapi tetap mereka good luckin gitu ya. Ya gue apresiasi sih. Maksudnya kayak sempet gue balesin mereka gitu, yang walaupun gue nggak kenal apa segala macem, mungkin kan berarti mereka nonton gue nih gitu, atau nonton IBL gitu kan, jadi kan gue tetap harus kayak menghargai pendapat mereka gitu, menghargai apa yang mereka telah sampaikan ke gue gitu, jadi ya lumayan, kalau jujur sih lumayan banyak lah untuk. Ada yang kaget, shock, ada yang kayak mungkin pura-pura kaget ya, karena kan tahu ya. Ada tuh yang akun yang bikin rumor sama segala macam kan udah kental, terus kayak ya maksudnya kan itu bukan di Indonesia doang ya, di NBA pun juga WOJ ya? Udah nggak ada karena Shams. Oh Shams ya, kan selalu bikin rumor segala macam yang bikin ini beritanya makin panas gitu kan, jadi kayak ada yang beneran kaget, ada yang pura-pura kaget, ada yang kayak kesini gitu kan, padahal udah tahu nih.
Kayak gitu. Tapi kalau lu bakal paling kangen apa? Kangen maksudnya? Meninggalkan Satria Muda apa yang bakal paling kangenin? Paling kangen mesnya. Mesnya aja ya. Mesnya dan sebenarnya ya kalau bisa dibilang nih ya, terakhir gue juara sama SM di Liga itu kan back to back 2021-2022. Sekarang skuadnya itu cuma sisa 2 orang. Juan Loren sama Sandi. Juan Loren sama Sandi gitu. Jadi teman-teman gue yang gue let's say gue bisa bilang grow up bareng di SM karena kan most of them itu klub pertamanya Satria Muda. Arki, Lauren, Kevin Yonas, Hardi dulu Satria Muda terus dipinjemin ke Hang Tua, terus balik lagi ke SM. Terus ada siapa lagi? Oh ada Jali juga, tapi Jali kan udah dari Garuda ya. Terus ada Rivaldo, ada Coke, ada Sandi, Juan, terus Audi Bagastio, Famiga. Gila berapa generasi loh? Gunawan, maksudnya yang seumuran gue, yang milenial. Kalau yang generasi 80-an gue, maksudnya ya banyak tapi kayak yang lebih dekat kan kita umur 90-an kan. Itu bener-bener sisa cuman Sandi sama Juan gitu. Jadi kayak ya gue ngerasa kayak temen gue udah nggak ada gini, jadi feel-nya itu memang agak beda. Walaupun memang yang sekarang squad sekarang tuh yang kayak kemarin gue juara di All Indonesia itu juga teman-teman gue juga, maksudnya Widi, Bram, terus si siapa namanya Yuda, Pandu itu ya kan maksudnya baru gabung juga. Tadi kayak juara sih seneng happy gitu kan, tapi kayak ada rasa kayak gue lama bareng tuh sama orang-orang ini tadi gitu, dan mereka sekarang udah nggak ada di SM. Dan lagian kan Widi sama Bram juga udah pernah juara di Aspak gitu kan. Jadi kan mungkin ini beda juga buat mereka gitu. Squad yang setapak mereka dulu terus juara di SM pasti ngerasa juga beda gitu lah. Yuda juga sama Pandu di Prawira juara, terus juara SM beda gitu. Jadi ya feel-nya aja sih karena lebih lama dan lebih grow up-nya bareng gitu doang sih. Jadi kalau bisa ngomong apa, kalau bisa ngomong sesuatu ke Fanatics mau ngomong apa? Ke Fanatik, thank you untuk SM Fanatik semuanya dari seluruh penjuru Indonesia yang udah dukung Avan di Satria Muda selama ini. Kalian yang terbaik lah karena kalian mendukung itu bukan hanya di dalam lapangan, di luar lapangan kalian juga support. Kalian bener-bener nungguin kita setelah game, terus habis itu ada yang kasih makanan, ada yang kasih poster, ada yang kasih barang-barang yang luar biasa lah. Maksudnya itu effortnya kalian tuh yang nggak bisa diukur dengan materi lah menurut gua gitu. Jadi thank you untuk dukungannya. Terus good luck juga buat tim kalian yang sekarang pindah ke Bandung. Nanti kita tetap akan menjadi hubungan yang baik lah ketika ketemu di lapangan. Karena sekarang walaupun kita musuh sebagai tim, tapi di luar lapangan kita tetap baik lah gitu. Jangan bubuin gua lah kalau misalnya gua main ke kandang lu ya. Gue jadi penasaran, gue mau cek jadwal IBL, Pan. SM ketemu KBS kapan harus gue ini? Kayaknya kalau nggak Februari Maret kayaknya. Seriusan? Kalau nggak Januari Februari Maret. Apa nggak game pertama? Oh nggak game pertama. Game pertama tuh setahu gue sih lawan Rans ya. KBS. Iya kan? KBS game pertama lawan Rans. Lawan Rans. Ya, di itu, Solo. Ini story-nya Coach Tony dulu kalau itu. Oh itu story-nya Coach Tony dulu. Buat story gua dulu. Story gua kan belakangan. Tadi lu bilang apa Februari? Februari. Kita kalau nggak salah bertandang dulu ke Citra Arena. Oke? Jangan bubuin gua lah SM Fanatik ya. Kok gua nggak? Jangan marah juga kalau tim lu kalah. Guys, 14 Februari, tolong dicatat ya guys, yang mau nonton Avan melawan mantan timnya Satria Muda di Gor Citra itu 14 Februari, pas lagi Valentine's Day. Valentine's Day ketemu mantan. Valentine's Day harusnya itu hubungan yang manis, tapi ya it is what it is. SM Fanatik, I'm sorry man. Good luck. Tapi nanti lo kalau lawan SM yang pengen bantu head to head itu siapa? Head to headin maksudnya ini pemain. Rumit gue lah, Sandi Ibrahim. Wah. Masa sih? Sandi Ibrahim. Tuh kok Sandi sih? Kok Sandi? Yang ya kan karena lu mancing nih, gue tahu nih. Gue tahu nih. Gue udah cari aman. Lu mancing. Jawaban apa sih yang lu pengen? Jawaban yang bisa jadi Instagram Reels. Yang bapak produser mau.
Sama anak Bandungnya inilah, anak-anak lokal Bandung lah, Sandi sama Juan lah. Gue bilang, gue head to headin sama mereka. Kirain Pandu. Enggak. Pandu kan bukan anak Bandung. Oh, itu kan dari bekas Bandung. Bekas Bandung. Ya sekalian lah, Yuda sama Pandu taruh di list. Gue bilang, Oke. semua berarti dong. Ya yang head to head itulah anak Bandung, anak lokal Bandungnya. Biar gua Juan lah, karena Kok nggak diganti sih? bukan karena diganti. woi, karena ada alasan lain. Gua kalah di PON kan di Bandung kan. Iya. Terus habis itu mainnya di Citra lagi. Jadi ya Oh, itu masih berasa ya, 9 tahun ya, 9 tahun tuh masih berasa ya? berapa tahun? 9 tahun ya? Iya. Ya berasa lah, karena bonusnya hilang, Dok. Wah, bonus di depan mata tuh, itu tim super loh. Ada elu, ada Vincent, Ada Chris, Katon, Katon, Jericho, Widi. Wow. Ya, kadang-kadang juga tim USA kalah, kadang-kadang Jatim kalah. Jadi ya udahlah gitu. Cuman ya memang kan kalau lu mau sekarang mau bikin story yang bagus kan, untuk gua head to head kan, ya udah itu sama itu di Citra Arena gitu. Yang awalnya kan bakal jadi home base gue yang baru, ternyata sorry man, nggak bisa gua. I cannot touch Citra Arena sama bro. Ya kan juara 2021 di situ. Oh iya juga sih, iya. Ya kan beda lah. Oh, iya. maksudnya. Lu dibu nih sama satu stadion di Gor Citra gitu. Ya udahlah, nggak kaget lah, nggak banyak lah seperti itu kan. Lo kan kayak Gue bukan orang yang tengil sebenarnya. Gue bukan tipikal yang seperti itu untuk memanas-manasi penonton, gak lah. Maksudnya nggak ada kelasnya lah rock gitu. Yang penting kayak gue denger masuk kanan, keluar kanan gitu kan. Karena kalau masuk kanan, keluar kiri masih lewat otak kan. Masuk kanan, keluar kanan. Udah gitu ya, pura-pura aja. Pura-pura gak denger gitu. Cuman ya buat IBL gue harap sih akan makin seru ya ke depannya, dan dengan maksudnya kan banyak juga yang komen kan kayak pemain-pemain tuh tolong disebar lah, jangan ini gitu. Ya sekarang kan lumayan nih, maksudnya penyebarannya kan ya lumayan rata lah ya, dan kayak sekarang. Oke, karena kan ini baik tim-tim berarti kan yang banyak kan off-season move, Rans, lalu ada Bogor, Hornbills gitu. Lu you name it lah, terserah, gue nggak mau denger, yang penting KBS aja lah yang ini. Kita kan sekarang lagi kontennya kesatria gitu, jadi jangan don't mention other team lah, anjay. Oh, anjay, gue sih mau nanya aja, menurut tanggapan lu gimana? Lihat ya banyak surprising move lah gitu loh off-season kali ini. Mau pergerakannya ke kanan, ke kiri, maju mundur, nggak peduli gua. Yang penting nanti kita berbicaranya di lapangan aja gitu. Tapi gue jinx lu sekarang nih. Apa? Tim mana yang lu dukung musim depan? Gue tahu lu harus netral, tapi dengan pergerakan yang lu bilang tadi, banyak pergerakan nih. Daerah kota Bogor, Jawa Barat, SM, Solo, segala macam. Mana yang lu proyeksikan akan kayak, maksudnya dari musim lalu akan kayak akan maksudnya pergerakannya positif lah dengan ini. Ya kan cuma 3 tim itu kan? Rans, Borneo, KBS. Oren, EJ, Oren ada siapa yang masuk? Lensun. Oh, Lensun. Terus Yesaya ke Tangerang Hawks. Itu kan pergerakan, Oh bro. iya, Sekecil betul, apapun ah. itu tetap pergerakan, bro. Bener juga ya. Wih, gak dianggap loh. Wih, gak dianggap aja. Gak dianggap. Gak dianggap sih. Lu mau tukar-tukar pemain gak dianggap aja sama dia. Kan soalnya ada apa di sini, jadi gue bilang KBS lah yang paling. Ya gue bilang seru lah, makin seru lah liganya. Makin seru ya. Makin seru lah liganya, semua bisa compete lah untuk top 4 lah. Safety answer by Rocky Padilla. Jadi apakah Kesatria Bengawan Solo ini akan jadi tim terakhir lo? I hope so ya, untuk maksudnya karena apa ya, bukan berarti gue nggak mau pindah tim lagi, dan bukan berarti gue mau di tim ini terus gitu, nggak. Maksudnya kan kalau dari gue lihat itu kan harus dua arah gitu kan, nggak bisa gue doang, nggak bisa KBS doang, harus ada titik tengahnya ketemu gitu kan. Jadi kayak selama kita masih bisa win-win solution, apa yang bisa gue kasih ke KBS itu oke dengan dia, dan maksudnya KBS juga bisa memberikan apa yang gue butuhin sama segala macam, ya itu yang akan tali kerja sama itu akan tetap terjalin kan. Jadi kayak untuk pengen tetap di Kesatria, ya pastilah, karena kan memang sekarang ini tim gue, maksudnya tim gue sekarang, jadi ya kita lihat ke depannya seperti apa. Karena kan apa yang kita omongin sekarang nanti
2 tahun 3 tahun lagi kan dengan kondisi di luar sana yang kita nggak tahu akan terjadi apa, ya kita nggak bisa prediksi kan gitu. Jadi ya so far sih I hope untuk ini jadi tim terakhir gue lah. Berapa tahun kontraknya? Ini Ya. blood kontrak sih sebenarnya. Yang kemarin juga blood kontrak tapi katanya. Gimana tuh? Tadi juga blood kontrak kan? Enggak. Oh ya kemarin juga katanya banyak kan kontrak udah habis. Gimana? Gila, ini fantastic beast gua. Enggak lah, gua bersama KBS 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Wah, cukup lama loh. Cukup lama lah, 4 tahun ya. Berarti yang kuliah tahun ini ya nanti lulus kuliah gua Gua 4 tahun sama KBS. Ya, nanti selanjutnya itu akan dibicarakan nanti lah setelah 4 tahun itu. Gitu. Saya masih di KBS terus lah kayaknya. Ini kan nomor 23 Lakers kan juga 4 tahun kan kontraknya. Iya. Gitu. Gua kemarin telepon dia, "Oh, gimana sih kontrak lu kayak?" Tapi nggak ada kepikiran mau ganti nomor? Awalnya ada mau pakai nomor favorit gue itu nomor 7 sebenarnya. Tapi di SM kan waktu itu memang udah dinaikin kan, jersey-nya si Mas Boy. Terus gua tahun pertama juga pakai 25 di SM, tahun pertama doang. Itu 25 karena gue datang ke SM tuh 25 September. Hari pertama gua. Kevin Jonas tanggal 27, makanya dia pakai 27 kan pertama. Nah, terus ya kan gua suka angka 7, 2 tambah 5 kan 7, kasarannya gitu. Nah, kemarin sempat kepikiran untuk ganti ke 7 juga gitu kan. Terus gue pikir-pikir kan kata beberapa temen juga kayak ya identitas lu kan sebenarnya udah AS23 gitu loh, 23 terus lagian di Solo juga udah dipakai rookie yang tahun ini gitu. Oke. Si Jordan udah diperkenalkan kan? Oh, taunya gue tau belum diperkenalkan ini nyeplos. Kan dipakai dia gitu aja sebenarnya. Kalau di NBA kan kalau rookie gitu kan. Enggak lah, kalau gue kan ya udahlah, ini kan udah dipakai dia dulu, gue menghargai dia lah gitu. Jadi kan 23 AS kan 45, jadi 23 45 gitu lah. Ngerti kan? Ilmu cocok-cocokan aja, Rok. Lu kayak bingung banget sih. Gua asli bingung sih gua. AS kan kalau diangkain kan 4 sama 5. AS. AS. AS Avanza Putra. Oh, Avanza Putra. Itu kan A itu kan 4, S itu kan 5. A4 tuh gimana ya? Oh, angka. Tadi udah bilang, kalau A diangkain kan jadi 4, S itu kan 5. Jadi kalau dibandingkan 23, AS kan 23 45 gitu. Tapi cocok nggak sih? 23 menurut lu gua harus ganti nomor nggak? Enggak sih, udah identik lah 23. 23. Jadi abis dapat kontrak baru beli raket 4 juta katanya. Lu tau dari mana ini? Bocorin sama staff IBL. Ini ada IBL insider kayak di sini nih. Nah, sekarang second sport gue itu tenis. Oke. Memang. Tapi memang belum sampai berbulan-bulan lah. Tapi memang gue main tenis gitu. Terus karena cewek gue main tenis kan. Jadi kayak kadang waktu itu nemenin doang. Terus akhirnya kayak waktu lagi TC Timnas kan di bawah ada lapangan tenis gitu. Jadi sama Bram, sama Yuda, Pandu, Widi itu main tenis gitu kan. Buat for fun aja gitu. Terus akhirnya, kayaknya seru juga gitu kan. Terus habis itu ya biar bisa, enggak sih, gue beli raket tuh karena nanti kalau misalnya main sama cewek gue tuh bisa nemenin, Rob. Oke. Klarifikasi guys. Kalau nemenin bisa di pinggir lapangan. Iya, nggak usah beli raket. Nonton. Nemenin main, Pak, maksudnya. Nah, kalau masalah harga raket tuh sebenarnya karena bukan karena apanya, maksudnya gue nggak ngerti kan awalnya kan merek-merek raket, terus gue pelajarin apa segala macam, terus ternyata yang gue suka itu gitu, terus kayak gue lihat pemain favorit gue di tenis tuh pakai itu. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya? 4 juta kan? Iya. Lu nggak usah mention harganya terus, Pak. Kenapa nggak yang 500.000? Iya. Itu abis cair ya dari KBS gitu, lihat rekening. Wih, cukup nih. Lu bisa Gue pakai gaji pelantas, Pak, belinya. Gue pakai gaji pelantas, bukan pakai gaji klub. Enggak lah, bukan. Itu yang gue dengar ya raketnya itu, gue colongan step. Jadi kayak guanya itu nggak perlu melewati proses ini, gue udah bisa langsung jago di situ. Makanya gue beli itu raket gitu. Percayalah, udah omongan gue. Pemain yang tenis. Novak Djokovic. Djokovic apa? Oh.
Ini gue dikerjain nih kayak satu podcast ini anjir. Novak Djokovic dah, gue beli raketnya dia gitu. Jadi kayak Mahal lah. lu goreng terus. Sepatunya kagak, gua nggak FOMO. Jadi kayak udah raket aja. Baju juga nggak baju tenis, udah kaos oblong aja gitu. Jadi kayak sepatu basket. Karena kan sepatu basket kan bisa untuk segala sport. Lagian kan gua bukan main pro Pak, tenis Pak. Bukan untuk persiapan lawan Nadal nih. Bukan kan, jadi kayak for fun aja. Mainnya di mana tuh mainnya? Tenis. Iya. Selama ada lapangan free, gue main di situ. Oh. Karena Free? Hah? Free? Free ya, karena kan budgetnya udah buat beli raket. Oh iya. Berarti lu tenis tuh les gitu atau tidak kan? Enggak, otodidak aja. Dulu gue main di PSP tapi tenis. Lalu sampai tahu itu Djokovic? Kan gue ngikutin juga. Gak ngikutin lah, tapi kayak gue tahu lah. Maksudnya sejak Roger Federer, terus si siapa? Nadal. Ya sekarang kan Djokovic yang masih main sampai lama gitu ya. Ya walaupun sekarang ada Alcaraz, Sinner yang ini masih bocah itu. Suruh ke sini sparring sama gue lah. Oke, sang kesatria tunggu the new kesatria di Solo, oke? Hei, cocok tuh. The new kesatria. Fun, thank you so much man. Always fun with you man. Thank you, Guys, brother. IBL fans, thank you semua yang udah menonton podcast hari ini. Kita ketemu lagi di episode IBL Takeover Podcast berikutnya. Bye-bye guys.